Sahabat-sahabatku yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa untuk kita sekalian pada hari ini, Rabu 15 April, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita membuka renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus
pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, menarik dari kisah perjalanan kedua murid yang pulang ke Emmaus adalah bahwa di tengah kegalauan hidup yang mereka alami, akhirnya mereka berjumpa dan mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus terutama ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Saat itu, mata kedua murid itu terbuka dan mereka mengenal Yesus. Tindakan Yesus itu dikenangkan oleh gereja, oleh kita sekalian umat Allah sampai sekarang dalam perayaan Ekaristi. Teristimewa pada saat konsekrasi. Pada saat itu, kita meyakini bahwa Yesus sungguh hadir secara nyata. Ia juga membukakan mata hati kita, sehingga kita mampu mengenalnya. Sahabat-sahabatku, perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus. Dalam menjalani hidup ini, kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita kadang kecewa, kadang galau, bahkan sampai takut. Ada saat di mana kita merasa ditinggalkan oleh Yesus. Harapan-harapan kita pupus, cita-cita kita buyar, masa depan kita menjadi suram. Hidup terasa berakhir dengan kematian. Kita bagaikan kedua murid dari Emmaus. Injil hari ini membangkitkan harapan dan semangat hidup kita bahwa Yesus hidup dan menyertai perjalanan hidup kita. Ia setia mendampingi kita dalam suka dan duka hidup kita. Ia menyatakan kehadirannya secara nyata dalam Ekaristi. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, hayatilah baik-baik misteri yang sedang dirayakan itu, supaya mata kita terbuka, lalu kita mampu melihat dan mengenal Dia, sehingga hati kita pun berkobar-kobar. Kita tidak putus harapan. Kita merasa Yesus berjalan bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.